Saya yakin tidak ada satu manusia pun yang ingin dirinya itu tidak mendengar, dilahirkan dalam keadaan tidak bisa mendengar, atau mungkin dilahirkan dalam keadaan tidak bisa melihat. Saya yakin dan kita pasti yakin tidak ada satu manusia pun yang ingin ditakdirkan tidak bisa melihat dan lain sebagainya. Kita ditakdirkan, misal saya ditakdirkan lahir dari rahim seorang ibu berdarah Jawa. Saya nggak pengen itu, saya nggak punya pilihan ya untuk protes sama Allah. Ya Allah, aku pengen dilahirkan dari rahim seorang ibu yang berdarah Arab misalnya, supaya hidung saya mancung misalnya. Itu namanya iradah kauniyah. Dan termasuk iradah kauniyah juga adalah perkara-perkara yang baik dan perkara-perkara yang tidak baik yang tersebar di dunia ini. Allah izinkan terjadi yang namanya pencurian, perampokan, ya, pelecehan. Kemudian Allah juga izinkan ada hambanya yang tidak beriman. Allah izinkan ada yang namanya sihir. Gunanya untuk apa? Untuk menegaskan bahwasanya dunia ini adalah darul imtihan, ya, negeri ujian bagi manusia maupun jin. Makanya Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 102, wa ma hum bidharrina bihi min ahadin illa bi'iznillah. Dan tidaklah mereka itu bisa mencelakai orang lain dengan ilmu sihirnya kecuali atas izin dari Allah Ta'ala. Nah, izin ini yang dimaksud dengan iradah kauniyah. Ya. Kemudian kita sedikit menyeberang pada pembahasan inti dan pembahasan pokok pada kesempatan kali ini, yakni tentang peran jin dan juga sihir untuk meniadakan janin. Dalam artian selain meniadakan janin, menghambat seseorang supaya bisa punya omongan. Ya, sebenarnya banyak sekali riwayat-riwayat tentang hal ini. Bisa kita lihat dalam Al-Bidayah wan Nihayah punya Ibnu Katsir. Ini dikutip oleh Syekh Ahmad Abdul Malik Az-Zaghbi dari kitab beliau yang berjudul As-Sawa'iqul Hariqah 'ala Syayatini wa Saharatil Mariqah. Ya, di halaman 300 beliau menulis tentang sihir Adamul Injab. Adamul Injab ini adalah sihir untuk menghalangi kelahiran, supaya orang itu tidak bisa hamil. Wanitanya tidak bisa hamil, laki-lakinya tidak bisa membuahi. Jadi kata Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala, ketika kelahirannya Ibnu Zubair radhiyallahu anhu, farahal muslimun bihi, kaum muslimin saat itu sangat bergembira dengan kelahirannya putra dari Zubair, Ibnu Zubair. Ketika Ibnu Zubair lahir, setiap kaum muslimin yang ada di Madinah saat itu bergembira. Kenapa? Li'annal yahuda qad za'amu annahum qad sahrul muhajirin fala yuladu lahum fil Madinah. Karena para Yahudi, orang-orang Yahudi, mereka telah mengultimatum bahwasanya mereka itu sudah menyihir kaum muhajirin yang datang dari mana? Dari Makkah. Fala yuladu lahum fil Madinah. Sehingga ketika orang-orang Yahudi itu memang sudah menyihir para muhajirin, mereka itu tidak bisa beranak pinak di Madinah. Falamma wulida Ibnu Zubair kabbarul muslimun. Ketika Ibnu Zubair dilahirkan, kabbarul muslimun, maka kaum muslimin saat itu bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Waqal, kemudian ada yang mengatakan dalam suatu riwayat yang lain, innamal tafa bihi as-siddiq fil madinati liyastahira amra miladihi ala khilafi ma za'amatil yahud. Ada yang mengatakan bahwasanya saat itu Abu Bakar As-Siddiq sampai berkeliling kota Madinah. Supaya apa? Supaya orang-orang tahu bahwasanya telah lahir dari rahim seorang muslimah, ya, untuk mematahkan apa yang telah diucapkan orang-orang Yahudi, bahwasanya kaum muslimun dari Makkah, kaum muhajirin tidak bisa melahirkan di Madinah.
Riwayat ini menunjukkan bahwasanya ilmu sihir dan tentunya setan punya peran yang sangat penting untuk menghalangi wanita supaya bisa hamil. Ya. Tapi karena berkat keimanan kaum muslimin saat itu, sihirnya Yahudi ini tidak berhasil. Kita semua tahu bahwasanya sihirnya orang-orang Yahudi itu termasuk sihir yang paling ampuh. Iya. Ya, sihir di Jawa, di Kalimantan itu nggak ada apa-apanya. Di Sumatera nggak ada apa-apanya. Kenapa? Wong Dajjal sendiri juga, ya, pengikutnya kelak dari Bani Israel, kebanyakannya orang-orang Yahudi. Dan disinyalir Dajjal sendiri juga termasuk kalangan mereka, Samiri. Wallahu a'lam bishawab. Jadi pada intinya sihir dan setan punya peran yang sangat penting untuk menghalangi seseorang itu untuk bisa mempunyai keturunan atau momongan. Wallahu a'lam bishawab. Siap. Artinya memang walaupun misalnya ini ada campur tangan jin, ya itu semua memang atas izin Allah. Mungkin memang untuk mengetes juga keimanan si manusia ini ya Ustadz. Cuma mungkin caranya itu dia lewat gangguan jin, mungkin seperti itu ya Ustadz. Betul. Siap. Karena gangguan jin sendiri ini termasuk bagian dari ujian dari Allah Ta'ala. Namun nggak ada orang yang kepengen dilahirkan kemudian ditakdirkan dalam keadaan diganggu jin, disihir. Nggak ada orang yang mau. Tapi itu termasuk dari iradah kauniyahnya Allah Ta'ala yang kita nggak bisa milih-milih. Aku pengen lahir sehat, ya Allah, sehat terus, nggak kena penyakit ini dan itu, nggak bisa kita milih. Ya. Kalau memang sudah Allah takdirkan, Allah izinkan, pasti ada hikmah besar di balik itu semua. Betul. Ini mungkin untuk mendidik ketauhidan kita, kesabaran kita, ketawakalan kita. Dan pasti ketika kita telah lulus melewati ujian tersebut, Allah akan berikan kemuliaan demi kemuliaan di dunia dan khususnya di akhirat. Baik. Yang harus kita pegang teguh adalah innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Bahwasanya orang-orang yang sabar akan dilipat gandakan, akan disempurnakan pahalanya, ya, dengan pahala yang tidak bisa dihitung, tidak terhingga. Sama malaikat itu tidak bisa nyatet, Allah sendiri yang tahu berapa kadar jumlah pahala bagi orang-orang yang bersabar. Siap. Ustadz, langsung kita sapa nih Ustadz. Seperti biasa sudah ada yang join. Pasien pertama ini mengalami kondisi seperti tema bahasan yang sedang kita bicarakan ini. Ada Mbak Ani Rosiati. Mbak Ani, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Kak Nida. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Mbak Ani, saya berikan kesempatan untuk bercerita kepada Ustadz Faizar, waktunya 1 menit. Yang berkenan monggo diceritakan yang kira-kira rahasia, silakan tidak usah diceritakan. Lalu mic-nya mungkin jangan terlalu sering dipegang karena mungkin jadi agak kena gesek-gesek gitu Mbak Ani. Oh iya. Siap, langsung diceritakan, silakan Mbak Ani. Ya, Assalamualaikum Ustadz. Jadi gini Ustadz, saya itu sering banget mimpi bertemu dengan anak kecil. Nah, anak kecil itu selalu ngikutin saya. Saya pernah bilang ke anak kecil itu jangan ikutin saya terus, saya nggak mau. Tapi dia tetap kekeh ngikutin. Dia suka nangis. Hampir sebulan itu mimpi dia itu bisa 5 atau 6 kali begitu. Terus saya juga pernah mimpi melahirkan dan anak itu tuh jelek banget ya Allah, kayak rupa-rupanya gimana ya, pokoknya jelek sekali lah saat itu. Terus saya juga pernah waktu itu perut saya seperti ada yang bergerak-gerak di dalam Ustadz, seperti kayak ada janinnya begitu. Tapi itu pernah sesekali aja sih. Pas malam-malam gitu berasa kalau perut saya ada yang bergerak, tapi saya tidak hamil gitu. Terus maaf ya Ustadz, waktu pas saya habis hubungan sama suami, itu suami pernah ketindihan malam-malam itu beberapa kali gitu. Kira-kira ke saya kenapa ya Ustadz? Ya, itu termasuk gangguan jin. Kenapanya ya apa ya?
Sejak kapan Ibu seperti itu? Boleh saya lihat tangannya mungkin dihadapkan ke kamera? Boleh. Yang kanan atau yang kiri? Dua-duanya. Dua-duanya. Agak menjauh. Agak mundur lagi, Mbak. Ya. Ya, sudah. Sudah, Mbak Ani. Oh ya. Ibu Ani, dari perah keturunan Ibu, apa ada orang yang terkenal sakti? Dikenal sakti sama orang sekitar sehingga jadi tempat rujukan bertanya suatu hal perihal gaib atau mengobati dengan cara-cara yang tidak syar'i mungkin? Dulu ada sih almarhum Mbah Kakung saya Ustadz, sama Pak De saya juga bisa ngobatin Yes. Baik. orang ini yang katanya orang pinter gitu. Ya itu sebenarnya berasal dari jin nasab ya Bu ya. Insya Allah demikian. Allah alam bishawab. Saya tidak tahu perihal gaib. Cuma berdasarkan sependek pengalaman saya dan sependek yang saya tahu dari hal-hal yang berkenaan dengan jinologi, ilmu tentang perjinan, yaitu kebanyakannya hal tersebut memang dari jin nasab. Ya, dan sudah sering saya sampaikan bahwasanya ketika tipe jinnya menampakkan diri seperti sesosok anak-anak, ya anak-anak atau bayi yang wujudnya itu tidak beraturan, ya tidak seperti layaknya anak-anak pada umumnya, itu pasti berbarengan dengan yang namanya jin yang berwujud ular, mewujudkan dirinya seperti ular. Ya. Dan sekali lagi tipe jin jenisnya ular, ya mereka sangat menyukai tipe-tipe orang yang lebih cenderung memendam perasaan, kemudian tidak mudah menceritakan apa yang dia alami kepada orang lain. Walaupun mungkin orangnya itu ceria, kan ada tuh karakter orang yang memang ceria, periang, tapi saat dia ada masalah dia pendam sampai puluhan sampai ratusan tahun. Ya, Iya, dia pendam betul. sendiri, Saya ada orang seperti yang itu, tahu. Ustadz. Saya kalau ada masalah itu saya jarang cerita ke orang, lebih sering saya pendam sendiri gitu. Dan sekalinya kalau marah kadang kan nggak terkontrol gitu, Ustadz. Ya, dan Ibu punya bakat ain. Ketika maaf mungkin bahasanya bukan ainnya, nasroh atau apalah. Intinya punya bakat untuk melemparkan tabiat dari jiwa yang buruk untuk mencelakai orang yang memang membuat kesal hati Ibu. Bahasa kita mungkin bisa dibilang si pahit lidah ya. Mungkin Ibu pernah mengalami atau enggak? Disakiti orang, Iya, dikecewakan orang, terus bilang, awas kamu besok kecelakaan, besok sakit. Iya, saya pernah, Walaupun cuma Ustadz. meninggal dalam hati kejadian. Iya, pernah. Pernah apa sering? Pernah. Pernah, Ustadz, kayak gitu. Ya, semoga jangan sering, kasihan orang. Karena itu efeknya hampir sama seperti ain dari orang yang takjub secara spontan. Dan Ibu bisa perhatikan setiap orang yang mungkin selama ini dekat sama Ibu tiba-tiba rasanya jadi lesu, ngantuk. Bahkan mohon maaf sekali, Ibu bisa perhatikan tapi tidak perlu diiyakan di acara ini. Ya. Apakah ketika sedang dalam keadaan istilahnya bermesraan sama suami, tiba-tiba suami menjadi ngantuk dan tidak bergairah? Ya, itu Ibu bisa Jawab sendiri dalam hati. menjawab sendiri. Iya. Karena mungkin itu Bisa. urusan yang privasi ya. Saya hanya memberikan gambaran saja. Lalu gimana tata cara pengobatannya? Bisa menggunakan 7 helai daun bidara yang ditumbuk sampai lumat sampai halus, kemudian campurkan air, dibacakan surat Al-Mu'minun dari ayat 93 sampai ayat 118. Khususnya ketika ayat wa qur rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi ay yahdurun.
itu diulang-ulang, kemudian buat mandi ibu, kemudian bisa juga diminumkan. Seperti itu ibu. Dan Iya. berarti maaf sekarang belum punya putra putri gitu? Belum Ustadz, ini udah jalan ke 8 tahun. Dan saya juga Insya belum pernah Allah setelah hamil. ini Allah berikan keturunan yang saleh-salehah. Amin, amin, amin. Amin. Amin, ya Allah, amin. Nah, terima Karena kasih biasanya banyak tipe jin yang kayak Ustadz. begitu mereka juga akan mengganggu ya, di daerah rahim, kemudian di area pinggulnya, ya. Bisa seperti itu. Kalau saya ini Ustadz, kadangan perut bagian bawah sebelah kiri itu sering kayak ditusuk-tusuk gitu Ustadz. Sering sakit banget itu. Tapi kadang-kadang aja sih. Ya, memang seperti itu kan ketika mereka bergerak, ya, khususnya mereka itu hendak membuat sirkulasi haid ibu tidak teratur, ya, biasanya akan punya reaksi-reaksi yang semacam itu. Tapi maaf, apa pernah hamil sebelumnya? Pernah isi sebelumnya? Belum pernah. Belum. Belum ya? Tidak apa-apa. Belum. Insya Allah dengan ikhtiar yang secara syar'i, ya dibolehkan secara syariat, Allah berikan keturunan yang soleh dan solehah. Amin. Baik. Jadi ada beberapa poin-poin bahasan yang harus ibu lakukan. Saya sudah tulis di buku saya Mukjizat Penyembuhan Ayat Al-Quran. Nanti ibu bisa baca saja di situ lengkap insya Allah sekaligus ayat-ayat ruqyahnya. Insya Allah. Baik, Terima Ustadz, kasih banyak Ustadz. saya mewakili Mbak Ani. Kondisi yang beliau alami ini adalah gangguan jin nasab atau keturunan ya? Berarti apa ya yang terwariskan begitu ya? Jadi sihir yang terwariskan, Ustadz. Ya, Nah, ketika bukan sihir ya, Oh. bukan ilmu nasab lah. ilmu ya? Sebenarnya ilmu turunan pun itu termasuk bagian dari sihir. Cuma saya khawatir ada salah pemahaman, dikiranya santet bisa turun 7 Oke, turunan. baik. Karena yang bisa memang santet yang turun 7 turunan memang ada, tapi itu sangat-sangat langka dan butuh biaya mahal. Karena resikonya sangat tinggi. Baik, berarti kalau Jadi, kondisi dapur namanya. yang dialami oleh Mbak Ani ini memang murni karena gangguan jin, kasusnya nasab atau jin keturunan. Nah, si keturunan ini berarti secara tidak langsung Mbak Ani ini mewariskan khodam leluhur-leluhurnya yang tadi konon katanya sakti itu, Ustadz. Iya. Nah, Apa hubungannya? jadi itu, untuk melacak biasanya kita perlu perlu mengumpulkan keluarga besar kemudian diruqyah. Kita cari di mana sumbernya. Karena mereka loncat-loncat dulu paralel biasanya. Jadi tidak harus dari misalnya garis nenek lalu turun ke ibu, anaknya yang ibunya lalu ke anaknya lagi satu garis keturunan gitu, nggak bisa acak-acak ya Ustadz ya kalau kasus nasab. Acak. Baik. Apalagi kalau sudah keturunan yang kesekian biasanya loncat-loncat bisa dari sepupunya atau tantenya atau kumpulkan ya semua. Kita ruqyah. Dan Baik. itu bisa dicek kok dilacak. Nah, kasusnya Mbak Ani ini kan sebenarnya garis leluhur keturunannya itu sakti. Kenapa yang turun itu misalnya ya kita berbicara soal jin Ustadz, kenapa Mbak Ani itu bukan menurunkan kesaktiannya juga untuk bisa mengobati seperti yang kondisi yang dialami oleh mbahnya ya tadi Mbak Ani ya dan juga pamannya. Kenapa justru yang berakibat ke Mbak Ani adalah sulit punya keturunan ketika sudah menjalankan menikah? Kenapa itu yang terjadi Ustadz? Sebenarnya itu dijelaskan, ini saya bawa kitabnya di dalam kitab As-Sarimul Battar fi Tasaddilis Haratul Asrar halaman 66, bahwasanya orang-orang yang mengamalkan sihir di sini katakan bal inna saharata sufliyin ghaliban la yunjibun li annal jinniyya yaqtulu tifla fi rahim qabla an yaktamila khalquh. Karena kebanyakan orang-orang penyihir sufli ini adalah penyihir jahat ya, para tukang santet atau mungkin orang-orang yang mendalami ilmu-ilmu istilahnya ya, ilmu-ilmu yang buruk lah gitu ya. Ghaliban la yunjibun, kebanyakan mereka itu tidak bisa punya keturunan. Kenapa? Li'annal jinniyya yaqtulu tifla fir rahim. Karena jin yang bekerja sama dengan mereka itu sudah membunuh
anak yang ada di dalam rahim qabla an yaktamila khalqu, sebelum anak tersebut sempurna. Jadi dibikin gugur. Kalaupun belum jadi janin, mereka akan mematikan sperma-sperma Yang masuk dari gitu ya? laki-laki yang masuk. Atau kalau misal spermanya juara gitu ya, kuat, maka yang akan dilakukan biasanya akan didorong dari rahim, sehingga sperma dari laki-laki itu akan keluar, jadi tidak bisa punya anak. Jadi seperti kasus-kasus kalau kita liputan seperti keblok gitu Ustadz? Ya, ya seperti didorong. Kok bisa? Ya, ini bisa kita kiaskan pada hadisnya Hamnah binti Jahas. Ya, ketika dia pendarahan, apa yang dikatakan Rasul, innama hadihi raqdatun min raqadati syaitan. Ini adalah salah satu hentakan dari hentakan-hentakannya setan. Kalau setan bisa menghentak rahim supaya darah itu terus mengucur, kenapa janin tidak bisa? Ya, insya Allah itu juga bisa dilakukan oleh para setan. Tentu dengan izin Allah Ta'ala dan hikmah yang sudah Allah sediakan dari iradah kauniyahnya itu. Baik. Mbak Ani, nuwun sewu, tapi saya izin bertanya Mbak Ani. Kalau dari versi medis Mbak Ani, sudah ada diagnosa apa Mbak Ani? Mohon maaf, dari Mbak Ani dan juga suami? Semuanya normal, Kak. Baik-baik saja. Kalau di keluarga, berapa bersaudara dan yang mengalami kondisi ini Mbak Ani saja atau ada saudara yang lain juga? Kalau di keluarga saya cuma saya aja, di keluarga suami juga nggak ada. Semuanya sudah punya anak gitu, cuman tinggal saya aja yang belum. Ya, ini maaf ya saya potong. Biasanya ilmu-ilmu seperti itu memang meminta tumbal dari orang yang memang dia pilih. Makanya untuk bisa melepaskan pengaruh-pengaruh jin jahat itu, Bu Ani harus frekuensi jiwanya itu jangan menyamai jin, khususnya si ular itu tadi yang sukanya membunuh dan menghentakkan rahim supaya janin itu gugur atau supaya sel sperma tidak bisa membuahi. Kalau sekarang dilatih, kalau misal ada masalah curhatlah sama orang-orang yang Bu Ani percayai. Ya. Jadi Jangan dipendam. Tapi jangan curhat di medsos, lebih baik orang-orang yang memang dipercaya sama Ustaz, ya. Insya Allah. Oh, jadi karakternya ini harus dilawan berlawanan dengan si ular itu tadi yang Mbak Ani rasakan yang ada di perut yang seperti bergerak seperti janin itu, Ustadz? Iya, karena pada hakikatnya insya Allah yang di Bu Ani ini bukan tipe jin yang dalam ya. Ya cuma ya seperti itulah ya, karena mereka sudah berhasil merasuk ya akhirnya kelihatan kuat. Pada hakikatnya mereka lemah. Allah yang maha kuat. Yang membuat mereka kuat seakan-akan mereka kuat yang manusianya sendiri. Ini ada beberapa tips yang mungkin saya bisa sampaikan di akhir acara ini insya Allah. Siap. Berarti memang cuman tinggal sabar ya Ustadz ya, sabar lagi dan ikhtiar lagi nih, jalan lagi ikhtiarnya ya Ustadz ya. Sabar, saya dulu 11 tahun dilahirkan sama ibu saya. Dari pernikahan ibu. Ibu nikah 80, saya lahir 91, 11 tahun. Siapa tahu nanti habis kesabaran dan kegigihan. Benar. Siapa tahu habis ini dari Mbak Ani lahir laki-laki the next Ustadz Faizar. Amin, ya Allah. Lebih baik dari saya dan lebih baik dari pendahulu-pendahulunya. Amin, ya Allah. Amin. Semangat ya Mbak Ani. Tadi PR-nya Ustadz nuwun sewu diulang. Tumbukan berapa lembar daun bidara Ustadz? 7 helai daun bidara ditumbuk sampai halus, kemudian dicampurkan air. Bacakan tadi ya Al-Mu'minun ayat 93 sampai 118. Ya. Diminum ya, ayat saja? Yang standar, yang sabut jagat yang diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Al-Fatihah, Ayatul Kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas. Dibuat mandi dan dibuat minum. Berapa kali sehari Ustadz? Sekali aja enggak, Pak? Cukup Mbak Ani saja. Cukup Mbak Ani saja atau suaminya juga Ustadz? Dua-duanya. Siap. Dua-duanya lakukan.
Siap. Semangat ya Mbak Ani. Seperti minggu kemarin dengan Ustadz Azimam juga ada teknik gempuran dengan Ustadz Azimam dengan minyak habat dan minyak zaitun. Kali ini versi Ustadz Faizar ditemukan langsung dengan daun bidara. Belum daun apa Ustadz? Ganda rusa. Kalau sudah detox dengan ganda rusa akan lebih juara lagi. Semangat Mbak Ani, suami. Mudah-mudahan lewat yang nonton ini semua mendoakan Allah jadikan wasilah untuk mendatangkan keturunan yang baik, yang soleh ya Ustadz. Karena belum tentu orang-orang yang di luar sana yang punya anak justru bisa jadi ladang ujian ya Ustadz ya. Ya, demikianlah. Siap, Mbak Ani, terima kasih banyak sudah bergabung di Ruqyah Live on Digital. Ya, sama-sama Kak Nida, Kak Ustadz Faizar, terima kasih sekali masukannya. Terima kasih. Sami-sami. Nanti mungkin bisa komunikasi lagi, nanti misalnya ada tips-tips dari Ustadz, nanti akan kita sambungkan langsung ke Mbak Ani ya. Terima kasih Mbak Ani, salam untuk keluarga, sehat-sehat selalu, tetap social distancing, jaga jarak di Jogja. Oke, siap. Assalamualaikum Terima kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustadz, kita bagian jawab pertanyaan. Tidak mengulur waktu, ini ada pertanyaan dari Instagram Eko Suprianto _03. Ustadz, saya mau bertanya, sudah 3 tahun saya menikah dan belum punya anak. Istri sering telat dan dipastikan hamil. Tapi sesudah mimpi darah, paginya langsung keluar gumpalan darah. Mohon penjelasannya Ustadz. Yang semacam itu juga indikasi kuat ya bahwasannya ada peran dari jin yang fasik supaya tidak bisa mempunyai keturunan. Dengan isyarat-isyarat mimpi yang semacam itu, maka alangkah baiknya sholatnya harus dijaga, wudu juga harus senantiasa dijaga. Kalau mau berhubungan, maka lebih baik dalam keadaan suci, ya, berwudu dulu, ya, paling tidak meringankan hadasnya, ya. Kemudian jilbab juga jangan lepas pakai. Kalau bisa pakai jilbab yang syar'i. Laki-lakinya juga sebelum melakukan hubungan baca doa terlebih dahulu, ya, doa sebelum berhubungan. Itu yang bisa jadi ikhtiar ya. Betul. Ikhtiar bagi Pak Eko supaya nantinya bisa punya keturunan. Amin. Baik. Alhamdulillah. Lanjut lagi Ustadz, ada pertanyaan masuk di YouTube dari Sabrina Fauziah. Assalamualaikum Ustadz, mau tanya, jadi Mbah Putrinya Mbak Sabrina ini dulu punya kepercayaan ilmu lokal lah ya Ustadz, saya katakan seperti itu, Mbah Putri dan Mbah Kakung. Mereka ini bisa mengobati. Apakah secara otomatis yang diyakini oleh Mbah Putri dan Mbah Kakung ini akan menjadikan gangguan nasab kepada anak cucunya? Tidak, yang namanya gangguan jin nasab itu tidak secara otomatis nurun ya. Jadi jin dipilih. Makanya saya katakan, siapa yang frekuensinya sama, gelombang jiwanya sama, ya akan nangkep sinyal dari jin itu. Sehingga dia akan merasuk. Itu bisa kita lihat kok dari anak-anak ya. Dan kita bisa alihkan sedini mungkin ketika memang dia sudah punya bakat diikuti oleh jin nasab. Misal kalau anak-anak ya, anak-anak umur dia balita, kemudian pola pikirnya sangat-sangat dewasa, bahkan bisa menasehati orang tua, nasehati gurunya, ini dialihkan, di antisipasi lah supaya dia tidak demikian, suruhlah main-main. Kemudian rutin juga diruqyah ketika dia itu sedang tidur pagi dan petang, juga rutin dibacakan ayat-ayat ruqyah. Dan berikan apa sih istilahnya? Pendidikan serta mungkin permainan yang sesuai dengan umurnya. Supaya hal itu bisa menutup celah-celah yang ada. Jadi sekali lagi saya katakan tidak langsung turun begitu saja. Dia akan memilih kira-kira mana nih anak keturunan dari majikannya itu yang cocok untuk dijadikan kader-kader berikutnya. Dan ingat ya,
yang namanya indigo itu tidak selamanya disematkan bagi orang-orang yang bisa melihat jin atau mendengar suara yang bisikan goib, tidak. Karena yang namanya indigo yang memang punya bakat keturunan, diikuti jin nasab maksudnya ya, dia bisa mempunyai kekuatan yang lebih di atas rata-rata manusia pada umumnya. Dia anak kecil tapi larinya itu cepat sekali dan tidak mudah terengah-engah. Misalnya suruh nyelam, tidak ada latihan, tidak ada kursus, tiba-tiba nyelamnya mampu berdetik-detik atau mungkin bermenit-menit seperti ikan. Jadi yang namanya indigo sekali lagi nggak mesti disematkan sama orang yang bisa melihat jin saja, enggak. Dia bisa menyusun konsep sedemikian rupa dengan sangat rapi dalam usia yang sangat dini, misalnya bisa bangun, bisa menyusun apa kayak arsitek gitu apa namanya, bikin gambar bangunan, rancangan-rancangan bangunan, bisa ada yang semacam itu. Luar biasa ya, berarti memang itu kan bisa dimasuki oleh jin yang pandai membangun, pandai memahat. Berarti baiknya gimana itu gimana? Baiknya gimana itu dikeluarkan atau dibiarkan saja? Kita arahkan supaya bakat yang tadinya jadi fasilitas yang dari fasilitas jin, tas jin, kita luruskan lagi untuk kembali kepada fitrahnya. Ya, karena memang jin itu akan mencari, oh ini punya anak ini punya bakat seni, kemudian fasilitas kesenian yang ada pada jin itu akan diberikan pada anak tersebut sehingga bakat seninya seakan-akan melampaui batas. Ya, sisi jinnya kita hilangkan, kita alihkan pada bakat alami anak tersebut. Insya Allah itu jauh lebih bermanfaat, lebih berguna dan menyelamatkan akidah anak tersebut dan orang tua. baik. Sepertinya memang kalau kasus nasab nih nggak cukup dibahas satu pertemuan ya Ustadz, karena memang masalahnya rumit dan harus dicari, diurai gitu ya, titik awalnya di mana ya Ustadz. Tapi ini pertanyaan banyak, saya ajukan pertanyaan lagi Ustadz ya. Ini ada pertanyaan Haifa Abinaya di YouTube Ustadz. Kalau indigo itu apakah misalnya yang tadi dikatakan kecil tapi seperti orang tua, tapi ini kategorinya pinter ceramah dan baca Quran, bagaimana Ustadz? Ya, kalau itu sih insya Allah bukan termasuk ya.